Sudah pada bisa masuk semua ya? Lagi yang baru ya? Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari kita lanjutkan. Mohon maaf, memang ya inilah kendalanya teknis. Saya sih nggak apa-apa, mau wifi-nya stoknya banyak. Cuman ininya nggak bisa. Sistemnya nggak bisa, harus 40 menit gitu. Nah, baiklah, saya lanjutkan ya, supaya nggak keburu mati lagi. Ini ya, tadi ya, Ibu bilang ya, jadi kapalnya si perikatan ini isinya tadi kita akan mempelajari seluk-beluk mengenai hukum perikatan yang kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada di dalam buku ketiga. Ya, ada di dalam buku ketiga. Kalau kemarin tentang orang ada dalam buku ke-1. Kemudian nanti ini seperti biasa kita akan akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan ya, dengan masing-masing punya judul. Nah, ini sebetulnya harusnya pertemuan pertama kita udah bicara soal pengertian perikatan, hubungan hukum, kemudian subjek dan objek. Tapi rasanya belum mungkin ya, karena kita masih menjelaskan tentang kontraknya dulu. Kontraknya dulu, karena kontrak ini pedoman yang kalau saya melenceng-melenceng, ngajarnya harusnya nggak diajarkan itu terlalu kejauhan atau masih kurang, misalnya, itu Anda bisa tegur saya, ya. Ibu, ada materi yang belum disampaikan. Kecuali kalau itu menjadi tugas bagi Anda untuk memperdalam sendiri, nanti saya kasih tahu. Tapi meskipun demikian, biasanya kalau saya akan ulas secara bersama-sama di kelas. Ya. Jadi tidak hanya perintah misalnya, baca ya Bu, halaman sekian, baca ya tentang ini. Rasanya Ibu nggak pernah kalau seperti itu, pasti akan Ibu ulas. Gitu ya, meskipun itu nanti sudah menjadi tugas. Nah, kemudian nanti di sini ada ini ya 16 kali. Nanti Anda bisa lihat di dalam Fiklas kontrak perkuliahan kita sudah ada di dalam Fiklas. Nanti apa sih selama 1 semester itu yang akan didapat apa saja, itu ada di dalam Fiklas. Bisa Anda ambil ya di sana. Jadi mulai dari kita bicara soal pengertian, subjek objek, kemudian diaturnya di mana, kemudian jenis perikatan itu apa, kemudian kita bicara soal prestasi dan non prestasi, kita bicara soal overmah, walaupun kemarin di hukum perdata juga udah kita singgung-singgung ya. Lalu karena ada hukum perikatan yang berasal dari perjanjian, maka kita akan bicara soal perjanjian, klasifikasi dan ajas perjanjian. Pokoknya semua terkait dengan perjanjian yang menjadi sumber dari terjadinya perikatan. Ya. Kemudian nanti juga akan kita bahas mengenai perjanjian baku. Kemudian akan kita bahas mengenai jenis-jenis perjanjian bernama. Ya. Apa Bu jenis-jenis perjanjian bernama? Nanti bisa Anda lihat di dalam KUH Perdata buku ketiga, apa saja sih perjanjian yang ada di sana? Judul-judul perjanjiannya apa? Ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, gitu ya. Janjian pemberian hibah tadi, kemudian pemberian kuasa. Di situ kalau udah ada judul-judul ininya, udah ada judul-judul perjanjiannya, itu namanya perjanjian bernama. Ya. Nanti kita akan bahas semua yang terkait dengan perjanjian bernama itu. Kalau perjanjian yang tidak bernama, nanti itu termasuk kita di dalam pembahasan materi hukum kontrak. Ya, nanti ada materi tentang hukum pembuatan kontrak. Itu nanti ada lagi materinya. Ya. Nah, itu semuanya mengenai semua perjanjian bernama. Ya, jadi ada perjanjian
ada perjanjian jual beli, ada perjanjian hutang piutang, pinjam meminjam maksud saya ya, istilah dalam hukum perdata itu pinjam meminjam. Kemudian ada nanti kita bahas juga tentang perbuatan melawan hukum. Karena apa? Perbuatan melawan hukum itu akan berdampak pada terjadinya perikatan. Ya, yang kita tidak mau sebetulnya itu terjadi, tapi kalau itu sudah terjadi, maka terjadilah perikatan antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan orang yang haknya dilanggar. Ya. Ini mengenai tugas dan kewajiban dosen, udah tahu lah ya, kita sama nih, kewajibannya harus hadir selama 16 kali. Nah, Ibu cuman berharap proses diikuti, kalau suruh ngabsen. Gitu, jangan kebanyakan nggak ngabsennya. Itu kan gampang sih, gitu ya. Sekurang-kurangnya 13 kali pertemuan untuk 1 semester itu untuk syarat mengikuti UAS. Ini yang harus diketahui ya. Bu, kok dosen lain enggak? Ini bukan buatan Ibu Kingkin, ini buatan semua kontrak itu isinya seperti itu. Tinggal realisasinya bagaimana sih Allahu alam, saya juga tidak tahu ya, tapi rasa-rasanya semua dosen ini menerapkan. Karena ini peraturan akademik ya. Jadi kalau dia tidak 80% hak kehadiran itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti UAS. Kalau tidak UAS rasanya tidak bisa lulus gitu ya. Kemudian harus ada tugas, harus mengerjakan kuis. Saya ingatkan semua proses diikuti ya, anak-anakku yang cantik, yang ganteng. Jangan sampai nanti keteteran di akhir-akhir atau di ujung-ujungnya. Ibu saya belum kuis, ibu saya. Waduh, udah lewat waktunya baru ngomong belum kuis. Kuisnya hari ini harusnya minggu depan lapor gitu. Ya. Jangan udah tutup nilai udah masuk, saya belum kuis, saya belum ngumpul tugas, aduh itu repot ya, dosennya kasihan nanti. Keaktifan. Nah, keaktifan ini adalah dihitung dari kehadiran plus yang betul-betul keaktifan. Bagaimana nanti komunikasi Anda di dalam suatu diskusi atau forum diskusi kelas. Nanti kita ada forum diskusi kelas. Ya, apakah Anda diam saja ataukah Anda banyak memberikan masukan? Apakah Anda banyak memberikan saran? Pokoknya Anda bunyi atau Anda diam, itu keaktifan. Ya. Asal jangan asbun. Kalau asbun beda lagi, yang penting ngomong gitu ya, yang ngomongnya apa nggak connect sama judulnya gitu. Nah, itu kemudian ketentuan lain yang berhubungan dengan perkuliahan yang tidak dimuat dalam kontrak perkuliahan akan ditentukan kemudian. Jadi tidak kut-dekut ini ya, kalau ada hal-hal lain yang penting nanti akan menyusul ya, diberitahukannya secara menyusul. Ini yang bakunya seperti ini, tapi nanti ada kalau jika ada yang khusus-khusus nanti akan diberikan tambahan melalui kesempatan-kesempatan yang lain. Nanti ada penilaian. Ini Anda udah tahu ya, karena udah semester 3 mestinya udah tahu. Kuis nanti akan diambil 10%, ini ngikuti peraturan akademik juga, tidak ngarang-ngarang. Tugas akan diambil 20%, maka tugas itu besar loh. Tugas itu besar ininya. Maka jangan sampai tidak mengumpul tugas. Kalau tugasnya 2 ya buat 2, kalau tugasnya 3 ya buat 3 gitu. Karena itu 20%. Karena kalau tugasnya 3, Anda kumpul 2, pembaginya juga tetap 3. Nah, itu yang bisa menjatuhkan nilai ya. UTS 30, UAS 30, keaktifan 10%. Ya. Kehadiran harus di atas 80% dari total 16 kali. Jadi tadi harus minimal, kalau kita ambil minimalnya 13 kali. Nah, ini ketentuan tentang sebaran nilai dan konversinya. Ya. Jadi A, jadi kalau 80 sampai 100 itu A, 75 sampai 79 itu B+. Karena sekarang udah ada B+. Kalau dulu belum ada itu 75 sampai 79, 75 ke atas itu sudah A. Dan seterusnya ke bawah, ya. Kemudian udah deh. Nah, ini referensi. Nah, referensi ini menjadi penting untuk Anda ketahui. Kenapa? Untuk hukum perikatan itu, karena bicara soal buku ketiga, rasanya semua penulis pasti merujuknya ke sana.
Ya, merujuknya pada buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, segini banyaknya nih literatur, nanti bisa Anda lihat di dalam kontrak ini. Boleh Anda pilih yang mana yang kira-kira Anda nyaman. Isinya itu yang mana. 2, 3, 4, 5, jangan hanya satu lah ya. Karena kita punya 16 pokok bahasan. Buku ini biasanya buku itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak lengkap, oh ini ada di buku ini ada di buku ini, ini ada di buku ini, ya bolehlah Anda punya 2 atau 3 buku dari sekian banyak buku. Alhamdulillah kalau Anda bisa membacanya semua. Saya tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan Anda beli ya. Yang saya minta dan saya mohon Anda membaca. Ya, kalau cuma baca di perpustakaan bisa, ya, atau pinjam buku temannya bisa. Gitu, ya. Dulu saya waktu kuliah seperti itu, karena saya termasuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, maka kerjaan saya itu disuruh baca sama teman-teman. Teman yang beli buku, saya yang baca. Nanti temennya dapat ringkasannya, seperti itu. Ya saya untung ya, gitu. Saya untung dimodali untuk membeli buku, cuma modal saya suruh baca gitu. Ya sudah saya baca. Nah syukur-syukur Anda pun sedemikian. Jadi saya bukan mahal Bu buku. Saya dalam tanda kutip saya tidak mewajibkan beli, tapi saya mewajibkan membaca. Syukur alhamdulillah kalau Anda bisa membeli. Karena kalau membeli nanti alasannya ekonomi. Saya sulit saya ngomongnya gitu ya. Tapi paling tidak ya namanya mahasiswa, ya punyalah buku. Begitu tamat adalah bukunya. Begitu mau magang jadi pengacara, adalah itu sisa-sisa buku waktu kuliahan. Nanti tinggal ditambah kalau kita sudah punya uang. Jangan sampai lemari bukunya nggak ada isinya gitu. Ya, cuman ngandelin Google aja. Apa-apa tanya ke Mbah Google. Apa-apa tanya ke Mbah Google. Sampai kitab undang-undang hukum perdata aja nggak mampu dibeli. Ya. Memang iya zaman sekarang kan gitu kelemahannya. Di Google juga banyak. Tapi itu penjelasannya sepenggal-sepenggal. Tidak utuh. Apalagi kalau penulisnya tidak ada. Sulit dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah ini bukunya nanti bisa Anda lihat ya, bisa Anda lihat dan bisa Anda lihat di cross check dengan pokok bahasan yang akan disampaikan nanti. Kira-kira buku mana? Anda pergi ke Gramedia, bicara soal apa, Anda cocokkan dengan 16 pokok bahasan tadi. Ada nggak dalam buku itu? Gitu. Ya. Dan yang paling yang wajib rasanya yang nggak boleh nggak punya itu adalah kitab KUH Perdatanya. Karena itu nanti sepanjang itu belum dirubah ya kita masih pakai ya. Kalaupun dirubah, namanya orang hukum itu belajarnya itu tidak hanya teks yang sekarang, tapi kita akan mundur mempelajari sejarah hukum, kenapa itu dibentuk baru, bagaimana yang lama. Oleh karena itu nggak ada ruginya juga kalau kita membeli dan rasanya untuk saat ini perlu ya harus mempunyai KUH Perdata. Karena wacana untuk merubah si hukum perdata, hukum perikatan ini sudah beberapa kali pertemuan juga secara nasional itu masih wacana-wacana sampai sekarang juga belum berhasil difinalkan ya untuk membuat yang produk nasionalnya. Saya rasa itu nanti ini secara kalau kita sudah bisa ketemu atau ketua kelas nanti bisa ketemu, kontrak ini harus ditandatangani. Kemarin saya kan tidak menandatangani perdata, nanti kalau ketemu sama Ibu ditandatangani, Ibu sudah print itu. Jadi di sini ada dosen, ada mahasiswa menyaksikan bahwa betul si kontrak perkuliahan ini sudah saya sampaikan. Seperti itu. Oke, ini adalah kontrak hukum perdata. Kemudian tata tertib perkuliahan tadi sudah di muka ya, jadi seperti itu. Nanti kalau kita sudah tatap muka ya jadi ganti sistemnya tidak duduk dengan manis di sembarang tempat. Kita harus berangkat ke kampus cari ruangan di mana ruangan kita. Nah itu saya nggak tahu apakah semester ini sudah. Kalau saya baca beritanya Pak Mas Nadiem itu katanya kalau sudah level maksimal level 3 itu sudah bisa tatap muka. Jadi siap-siap yang berada di luar kota non jauh di sana, kita mempersiapkan diri untuk yang belum vaksin dulu.
supaya nanti ketika akan datang ke Bandar Lampung Anda sudah siap semua untuk mengikuti perkuliahan. Gitu ya, jadi tidak ada kendala. Ini mengenai ini ya, mengenai kontrak perkuliahan sudah saya sampaikan. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, sekarang Anda yang bicara. Kalau ada yang mau tanya atau mau melengkapi atau mau apa yang mau dipertanyakan, silakan. Silakan, saya buka kesempatan. Silakan ya, silakan. Kita komunikasinya dua arah, jangan cuma saya yang ngomong. Nanti tahu-tahu Anda di sana tidur, saya nggak lihat. Saya cuma lihat gambarnya aja nih, Adi Ratbanan Wahab, kemana orangnya? Ya, tidak ada nih, cuman ada fotonya doang. Fotonya juga nggak ada, itu cuman. Hadir, Bu. Ya, Sinyalnya kurang bagus, Bu. Oh, gitu. Itu kendala ya, sinyal kurang bagus. Itu ya. Memang ada sih, itu namanya ada, cuman orangnya yang tidak terlihat. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan, monggo silakan. Yuk. Tentang hukum perikatan. Tentang kontrak nih, ada 16 pokok bahasan, mungkin ada yang akan Anda pertanyakan, atau mungkin tentang proses pembelajaran, atau apa, mungkin silakan. Mumpung ada kesempatan, sebelum kita mulai melangkah kepada substansi. Izin masuk, Bu. Ya. Untuk terkait buku referensi yang udah ada di ini kontrak perkuliahan, apakah ada ini apa buku cetak oleh pengajar mata kuliah perikatan di Fakultas Hukum Unina? Buku ajar ya, buku ajar pernah dicetak, tetapi kayaknya untuk beberapa tahun ini belum dicetak lagi, Steph, gitu ya. Jadi saya rasa sih ya, Anda kalau mau buku wajib yang dibuat oleh tim dosen, mungkin Anda bisa cari ke kakak kelas karena belum dicetak ulang. Kemudian kalaupun misalnya tidak dapat, tadi lah Steph, kayak Ibu bilang tadi, karena semua orang yang menulis tentang hukum perikatan, pastinya dia akan merujuk pada buku ketiga. Kalau dia merujuk pada buku ketiga, maka insya Allah isinya itu beda-beda tipis, isinya sama. Gitu. Isinya sama, kalau judulnya hukum perikatan. Dan yang paling ini nih ya, saya kasih tahu ya, yang paling biasanya digunakan di mana-mana itu ada Subekti, ya, buku perikatan Profesor Subekti. Itu yang biasanya orang pakai ya secara nasional. Tapi entah ini edisi barunya tercetak apa enggak gitu ya. Karena itu lama ya, profesor lama. Yang enggak ada juga orangnya. Ini Maryam Darus, itu bukunya juga bagus ya. Jadi dari beberapa ini ya, semuanya mahasiswa semuanya dilihat sini. Dari misalnya pengantar studi hukum perdata jilid 2. Kalau ini rasanya juga tidak usah dicari ya, nanti untuk kelengkapan aja. Kemudian hukum perikatan. Nah, ini bisa nih Agustina Rosa dan kawan-kawan. Ini bicara soal hukum perikatan. Ya, kemudian kamus istilah hukum itu tidak terlalu penting, kemudian hukum benda tidak terlalu, kemudian ini yang Maryam Darus, ini Maryam Darus, yang ini yang nomor 6. Ya, yang nomor 6. Ini bukunya banyak di toko buku ya. Tentang hukum perikatan dan penjelasannya. Ya, itu bisa dipakai. Kemudian Maryam Darus yang khusus tentang perjanjian baku, itu juga sebagai tambahan saja. Tapi kalau Anda punya uangnya mau beli atau mau baca pinjam buku orang, silakan ya. Kemudian nanti di sini ini ada perbuatan melawan hukum biar bisa membantu Anda dalam materi perbuatan melawan hukum ya. Karena itu agak sulit dipahami kalau tidak ada bukunya. Hukum kontrak itu nanti saja ketika kita bicara soal hukum kontrak.
Kemudian ini tidak usah. Ini tidak usah. Teori dan teknik penyusunan kontrak. Ini nomor 15 juga nanti pada saat kita hukum kontrak. Walaupun dia ada bicara soal perikatan ada ya, tapi tidak. Tapi itu nanti lanjutannya ya. Saya terus ini mah hukum pidana, tapi di sana nanti ada terkait juga dengan kontraknya. Kemudian ini Muhammad Abdul Qadir bisa juga untuk perjanjian baku dalam praktek. Tapi ini bukunya juga udah susah ya, susah dicari ini. Perbuatan melawan hukum. Ajas-ajas hukum perjanjian boleh. Ini yang nomor 28 boleh. Nih. Sutoyo ini juga bagus. Sutoyo ya membacanya ejaan lama. Tapi juga bagus, tapi buku-buku lama memang yang bagus. Kalau bisa ditemukan ya itu lebih bagus gitu ya. Halaman 29. Kenapa kok buku lama, Bu? Karena dia bicaranya juga memang bicara soal hukum perikatan ya. Jadi memang hukum perikatan ya udah dibahas sejak lama. Dan kalau saya sih baca-baca buku yang bagus itu malah buku-buku yang lama ya. Yang dikarang oleh penulis-penulis yang lama itu. J. Satria boleh ya Anda baca ya. Ini nomor 33. Nomor 34. Ya. Atau 33, 34. Jadi 2 jilid ini. Ini juga bagus banget nih bukunya. Ya. Cuman agak mahal karena dia tebal. Ya, tebal. Nah, tuh, ya. Pokoknya kalau yang dia ngomong judulnya hukum perikatan atau hukum perjanjian, itu boleh ya, walaupun tidak ada di dalam daftar ini ya. Walaupun tidak ada di dalam daftar buku, di dalam daftar yang saya sampaikan di sini. Jadi bicara hukum perjanjian, bicara hukum perikatan, bolehlah itu Anda beli karangan siapa saja boleh. Ya, ini saya beli yang terbaru. Ini punyanya Ketut ya, punya Ketut Oka Setiawan. Ini juga kayaknya untuk pemula bagus ya. Nih, kelihatan nggak? Nah, kalau yang ini saya baru nih belinya nih, baru semester yang kemarin. Ya, baru semester kemarin. Nah, kalau mau yang ini, tapi dia memang dia ulasan yang bagian depannya, itu dia tidak terlalu sistematis ya. Terus terang aja tidak terlalu sistematis. Dia bagusnya di bagian tengah nih. Di bagian tengahnya. Ya. Itulah kata saya, versi orang menulis kan beda-beda ya. Walaupun rujukannya sama-sama buku ketiga, versinya pasti beda-beda gitu. Nah, kalau ini atau nanti Anda kalau kesulitan membeli buku, Anda saya nanti saya kasih ini ya, saya kasih nomor orang yang suka menawarkan buku ya. Saya kasih ke Stephen ya. Tidak melalui saya belinya. Anda mau beli buku aja apa aja sama dia, coba bisa ditanya. Anda butuh buku apa saja nanti bisa ditanya sama siapa namanya, lupa pula saya. Nanti saya kasih Stephen. Begitu Stephen. Dan yang lain-lain ya, untuk yang lain bukan cuma untuk Stephen aja. Untuk yang lain-lain seperti itu. Kalau kesulitan mencari buku karena kondisi lagi seperti ini, nanti Anda bisa menghubungi Pak siapa ya namanya, aku lupa pula. Nanti saya kasih Pak Wira. Pak Wira nanti saya kasih nomornya, kasih share ke temannya. Mau itu semua dosen dia suka pesan sama dia mahasiswanya. Kalau saya nggak melalui sayanya, tapi Anda bisa langsung saja ke beliaunya. Ya, saya males kalau suruh menghimpun ya beli ini harus sekian gitu, enggak. Jadi nanti Anda silakan saja menghubungi Pak Wira, buku apa yang dibutuhkan, ada nggak Pak gitu. Nah kalau ada ya udah silakan aja tanya berapa harganya, kirimnya kemana, nanti dia kirim gitu. Ya kayak kita beli online gitulah ya. Itu ya, jadi itu supaya Anda mudah ya. Kalau dia kan tukang buku, tinggal buku apa ada apa enggak, mau bajakan apa yang resmi dia tahu itu ya. Tapi
Kalau saya sih menyarankan sebagai orang hukum jangan beli yang bajakan karena kita menghargai hak karya cipta orang, ya. Jadi jangan hasil pemikiran orang lain, karya intelektual itu kita hidupkan dengan kita kesampingkan dengan kita menyuburkan pembelian buku-buku bajakan. Itu diusahakan tidak dilakukan. Jadi aduh, ada cucung, dititipin cucung saya. Mamahnya sekolah lagi ke Jakarta. Aduh. Nah. Udah ada jangan situ ya, nanti kejepit. Baik, seperti itu mengenai ini ya, mengenai literatur. Ada yang lain, pertanyaan lain? Boleh, ayo, mengenai sistem, mengenai apa? Nah, mengenai ujian ya, mengenai ujian, usahakan, karena saya biasanya mengadakan ujian baik itu kuis, UTS, UAS. Kalau UTS sudah pasti ya, pertengahan pertemuan itu UTS. Akhir pertemuan itu UAS. Tapi kadang ada kuis, kemudian ada tugas-tugas yang harus kita bahas, itu nanti ada jadwal-jadwal menyusul. Nah, untuk yang jadwal yang akan ditentukan, biasanya saya kalau mengadakan kuis juga saya umumkan dulu. Resikonya itu saya berharap Anda harus ikut pada saat yang sudah ditentukan. Ya, kan apa? Supaya tidak merepotkan saya dan tidak membingungkan Anda. Usahakan diikut, kecuali Anda udah sakitnya sakit bener lah ya, nggak bisa. Saya yang nggak bisa ngomong lah kalau namanya sudah sakit banget gitu ya. Nggak bisa, Anda sudah kendalanya sudah nggak bisa, selain sakit ada kendala yang nggak bisa, misalnya nenek meninggal pada hari itu, kakek meninggal pada hari itu, atau yang lain-lain. Ya, kita tidak berharap ya, cuman andaikan ada kendala yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, ya kabari saya secepat mungkin. Jangan sampai nanti sudah tutup kelas, sudah nilai sudah dimasuk, bahkan sudah diumumkan, baru ribut. Ibu saya belum ini, ibu saya belum itu. Waduh, itu kalau sama saya nggak bisa itu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain? Silakan, ayo. Keaktifannya dilatih. Keaktifannya dilatih, ayo. Mau tanya apa? Mau tanya proses boleh, mau tanya substansi boleh, mau tanya tadi kontrak yang belum jelas boleh. Silakan. Supaya tidak satu arah. Untuk Stephen yang bertanya tentang literatur tadi, itu tadi jawabannya ya, Steph? Halo? Iya, Bu. Itu jawaban Ibu ya? Iya, Bu. Kalau untuk nomor Pak Wira, saya sudah ada. Oh, ya udah. Nanti kamu ini aja, hubungan langsung aja apa yang dibutuhkan sama teman-temanku, atau teman-temannya dikasih, atau dikoordinir kamu, terserah, monggo silakan saja ya. Hubungan langsung dengan Pak Wira ya. Jadi tidak melalui Ibu, mana Anda butuh apa, silahkan saja masing-masing menghubungi Pak Wira, atau dihimpun oleh ketua kelas, Stephen dibantu sama siapa tadi, Trian ya. Nah itu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa pertemuan kita di hari ini kita cukupkan ya. Kalau saya masuk materi nanti bisa bablas ini, bisa bablas sampai jam melewat. Ini sudah mau. Sebetulnya sih enggak ya. Kita masih punya waktu 20 menit. Apa saya masuk ke materi ya? Bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Halo? Halo, apa kita langsung mau masuk ke pokok bahasan 1 atau bagaimana? Apa kita cukupkan dulu? Halo. Oke, ini juga sudah running out. Oke, udah tidak bisa juga ini saya. Ini sudah diingat lagi, nanti kita keburu ketutup. Oke ya, kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Ya, tadi udah ngabsen belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Iya, Ya. Bu. Oke. Terima Ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita mulai keluar ya. So.